Salam sepak bola, salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Kembali di ruang sepak bola Paulus S. Rogen. Sangat menyedihkan, tim juara kompetisi Liga 1 Indonesia, yakni Bali United dan PSM Makassar, terpuruk dalam melawan tim di kejuaraan babak penyisihan grup Piala Asia AFC tahun 2023-2024. Bali United bermain seri 1-1 dengan wakil dari Malaysia, Terengganu Football Club, pada hari Rabu 4 Oktober 2023 yang bermain di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Sebagai tuan rumah di leg pertama ini, Bali United seharusnya dapat memaksimalkan mendapat poin untuk sekaligus memuncaki di grup G. Sementara itu, PSM sebagai juara Liga Indonesia tahun 2022-2023 yang berlaga di hari Kamis tanggal 5 Oktober di tempat yang sama di Stadion Kapten Iwayan Dipta harus menelan pil pahit yang dikalahkan oleh tim Sabah Football Club, wakil dari Malaysia. Tim besutan Coach Bernardo Tavares yang saat ini berada di posisi buncit grup H. Kenapa klub juara maupun runner up di Liga 1 Indonesia belum dapat bersaing? PSM terpuruk dikalahkan oleh klub Sadil Ramdhani dengan 5-0. Peringkat teratas grup H sendiri dihuni oleh klub Haiphong dari Vietnam yang sebelumnya juga mengalahkan PSM dengan skor 4-0. Tentu sangat menyedihkan, khususnya tim-tim juara Liga kompetisi Liga Indonesia dapat dikalahkan dengan skor yang cukup banyak dan telak. Apakah ini karena kualitas kompetisi Liga 1 di Indonesia yang masih kurang menunjukkan performa yang terbaik secara sepak bola profesional? Kompetisi tersebut, permainan boleh dikatakan adalah permainan yang tidak menampilkan permainan sepak bola, tetapi menjurus ke
keadaan kekerasan, sehingga banyak pemain-pemain khususnya yang mengalami cedera, dan ini dirasakan pada saat tim nasional memanggil beberapa pemain untuk di kejuaraan baik di tingkat regional maupun Asia. Seperti kita ketahui, cedera menghantui pemain-pemain timnas Indonesia ataupun tim-tim Indonesia di kompetisi apabila bermain dalam posisi menang, mempergunakan strategi bermain mengulur waktu ataupun strategi guling-guling di lapangan, dan tentu saja ini adalah salah satu yang kurang menunjukkan kualitas dari sepak bola Indonesia saat ini. Dari segi finansial keuangan, klub di Indonesia masih belum mapan seperti yang dialami oleh PSM Makassar, hingga satu kendala adalah persiapan untuk di kompetisi Piala AFC ini. Bernardo Tavares mengutarakan salah satunya adalah gaji dari pemain Sabah FC dengan 2 atau 3 pemain bisa membiayai klub dari gaji dari pemain PSM. Apakah ini hanya sebagai joke dan impossible kalau 3 pemain kurang lebih pemain Sabah yang boleh dikatakan melebihi nilai value dari gaji pemain PSM. Dan kita lihat secara finansial seperti Bali United, klub yang mapan, yang secara keuangan sudah melakukan go public, di mana saham-sahamnya dimiliki oleh para investor di bursa saham Indonesia dan sudah go public, dan merupakan satu-satunya klub Indonesia yang secara mapan keuangannya ditunjang oleh publik. Tetapi sisi lain prestasinya belum menunjukkan maksimal. Kita bisa melihat historical perjalanan Bali United yang sudah 2 kali menjadi juara Liga Indonesia, yaitu baru-baru ini dalam kualifikasi Liga Champion Asia melawan klub dari Lehman Football Club Hong Kong yang merupakan runner-up Liga Hong Kong. Di kita Bali United dikalahkan telak 5-1 di Hong Kong, di mana ini menunjukkan suatu keanehan karena kita ketahui secara nasional atau tim nasional Indonesia dapat bersaing dengan Hong Kong, dan sehingga Bali United tidak lolos ke Liga Champion. Sebelumnya Bali United pada tahun 2018 juga gagal di kualifikasi Liga Champion Asia, dikalahkan oleh Chiang Rai United Thailand, dan tahun 2020 dikalahkan Melbourne Victory dari Australia. Coach Bali United Stefano Teko Cugura mengatakan bahwa dia sangat kecewa Bali United bermain seri dengan Terengganu. Bali United harus berbenah diri untuk selanjutnya mempersiapkan untuk leg kedua
karena saat ini walaupun memimpin di grup G dengan 4 poin bersama-sama dengan Terengganu FC Malaysia, tapi Bali United dimenangkan oleh selisih gol. Selain itu, Bali United juga sebelumnya telah mengalahkan klub Filipina Stallion Laguna FC, dan Terengganu FC mengalahkan klub dari Australia Central Coast Mariners. Saat ini memang boleh dikatakan Bali United khususnya di Liga 1 Indonesia terpuruk di klasemen sementara, klasemen nomor urutan 7, di mana saat ini boleh dikatakan terseok-seok. Begitu juga dengan PSM Makassar yang masih mengalami kendala karena ada beberapa pemainnya yang cedera, terutama Yanca dan Yakob bersaudara, dan juga terpuruk di klasemen 14 di klasemen bawah di Liga Indonesia. Media Malaysia Makan Bola membuat headline bahwa kemenangan klub Malaysia dalam sejarah Piala AFC Cup adalah yang paling terbesar, di mana Sabah FC mengalahkan PSM dengan 5-0. Sebelumnya di tahun 2012 Kelantan FC mengalahkan Arema dengan 3-0. Sedangkan di tahun 2018 juara Malaysia Johor Darul Taksim mengalahkan Persija 3-0. Dan sebelumnya di tahun 2022 KL City Kuala Lumpur City mengalahkan PSM Makassar 5-2. Dan kita harapkan di leg kedua melawan Sabah Football Club pada tanggal 14 Desember 2023 di Sabah, PSM akan bangkit dan bisa revenge mengalahkan Sabah yang memang diperkuat oleh salah satu pemain timnas Indonesia, Sadil Ramdhani, yang dalam penampilannya sangat menonjol memberikan 3 assist untuk kemenangan Sabah Football Club. Dan ini juga dikomentari oleh pelatih dari Sabah yang juga pelatih tim nasional Malaysia, yaitu Ong Kim Sui, yang mengatakan inilah penampilan Sabah Club yang terbaik, dan dia melihat Sadil Ramdhani adalah salah satu pemain terbaik Indonesia, khususnya di Asia Tenggara. Dan Sadil Ramdhani telah memberikan assist dan gol, khususnya 2 gol di Liga Super Malaysia saat ini. Seperti diketahui, pencinta sepak bola Indonesia khususnya netizen pernah mempertanyakan Sadil Ramdhani jika bermain di klubnya di Malaysia dia bermain sangat bagus, tapi untuk di tim nasional Indonesia tidak menampilkan permainan diharapkan.
dan terjadi polemik sehingga Sadil Ramdhani memberikan jawaban bahwa dia perlu bermain untuk mencari jam terbang yang cukup di tim nasional Indonesia dan kebebasan bermain. Atau karena melawan PSM Makassar, dia menunjukkan bahwa dia adalah dari PSM Makassar yang perlu diperhatikan, yang jauh-jauh merantau di Malaysia. Memang selain Sadil Ramdhani, ada pemain Indonesia khususnya dari PSM yang berkarir di luar negeri seperti Kapten Asnawi Mangku Alam yang saat ini bermain di Liga Korea. Sisi lain, memang terburuknya PSM selain masalah keuangan, ada pemain-pemain elitnya yang hijrah seperti Ramadan Sananta direkrut oleh Persis Solo. Wiljan Pluim, Kapten PSM Makassar, yang saat ini dalam 4 pertandingan belum memperkuat PSM Makassar karena dinenggarai gajinya ada bermasalah, dan ada salah satu klub papan atas Indonesia yang akan merekrutnya. Ya, itulah keberadaan juara maupun runner up di Liga 1 Indonesia yang belum menunjukkan kualitasnya sebagai juara, khususnya di level klub di tingkat Asia. Apa yang seperti dikatakan oleh Ketua Umum PSSI, kompetisi Liga 1 Indonesia diharapkan kualitasnya yang selama ini dinilai ranking ke-6 di tingkat ASEAN akan terus meningkat, karena terus terang dari hasil kompetisi itu nantinya akan menghasilkan tim nasional, karena klub yang selama ini karena PSSI saat ini tergantung dari klub yang memang memiliki pemain-pemainnya, karena dari pembinaan klub lah, dan klub yang menggaji PSSI hanya merekrut, memanggil untuk memperkuat tim nasional. Karena pada saat ini PSSI tidak lagi melakukan training center yang seperti yang lalu-lalu sampai 3 bulan dilakukan training center. Tapi saat ini boleh dikatakan hanya dalam seminggu Sintayong ataupun Coach Indra Sapri memanggil dan tidak ada persiapan terutama untuk uji coba, dan hanya melihat dari performa mereka dari hasil kompetisi, dan mereka dipersatukan dalam waktu singkat menjadi chemistry tim secara keseluruhan untuk mewakili Indonesia dalam kejuaraan baik di AFF, Asian Games maupun di Piala Asia yang akan datang, juga dalam pra-kualifikasi Piala Dunia yang saat ini menjadi program dari PSSI. Match kedua AFC Cup sudah tuntas yang dilakukan oleh
Bali United dan PSM Makassar. Kalau kita lihat secara keseluruhan dari AFC Cup 2023-2024, dari dua wakil Indonesia begitu menghasilkan hasil Bali United untuk sementara memimpin di grup G. Serdadu Tridatu dibuntuti oleh Terengganu di posisi kedua yang sama-sama meraih 4 poin. Sementara PSM Makassar harus puas di posisi buncit grup H. Di grup ini Sabah FC Hidayah di posisi teratas dengan koleksi 6 poin dari 2 laga. Untuk diketahui, juara masing-masing grup khusus di zona ASEAN, grup F hingga grup I akan lolos ke babak fase gugur. Sementara runner-up dari grup F hingga grup I akan memperebutkan satu tiket yang nantinya akan di-ranking dengan poin dan selisih gol terbanyak. Harapan kedua klub Indonesia, baik Bali United maupun PSM Makassar, harus berbenah diri untuk persiapan leg berikutnya di kualifikasi AFC ini. Selain mereka juga mempersiapkan untuk kompetisi di Liga Indonesia. Itulah keberadaan klub juara maupun runner-up Liga Indonesia yang saat ini belum dapat bersaing, terutama meraih sukses di tingkat klub di Asia. Belum kita bicara dengan klub-klub di Arab Saudi, Iran, Irak, dan dengan di Asia lainnya. Kita hanya berkutat sementara ini klub kita di tingkat regional Asia Tenggara. Dan kita juga kiranya nanti dapat menunjukkan prestasi apabila kita juga akan berkompetisi dengan klub-klub seperti Cina, Hong Kong, Jepang, Korea Selatan, dan lain-lain. Itu saja kualitas klub di Indonesia harus benar-benar dijalankan secara profesional, dan sepatutnya PSSI membantu klub-klub yang memang mengalami kesulitan keuangan karena salah manajemen, ataupun dalam hal ini harus melibatkan konsultan, paling tidak advisor dari PSSI yang dalam hal ini menjadi, boleh dikatakan, payung dari klub-klub Liga Indonesia. Walaupun keberadaan PSSI secara minoritas dalam saham dalam liga-liga, terutama di Liga 1 Indonesia. Kita harus bangkit dan semangat, jangan sampai kekalahan klub Indonesia yang cukup menyolok menjadi tanda tanya dan merupakan kualitas yang masih belum dapat bersaing dengan klub-klub di regional Asia Tenggara maupun di tingkat Asia. Terima kasih. God bless. Tuhan memberkati kita semua. Amin.